Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah SWT, marilah yang pertama dan yang utama, kita selalu tidak bosan dan tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah SWT dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat subuh yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, seperti biasa Masjid Baitul Syukur setiap Jumat ba'da subuh mengadakan kajian Al-Quran dari buku Al-Marabi yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Ustadz Haji Furqan Hasbi Asi, yang insya Allah hari ini telah berada di tengah-tengah kita. Hadirin yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk meninggal waktu, marilah pengajian pada pagi hari ini kita awali bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kepada Bapak Haji Furqan Hasbi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Apa kabar jamaah pada pagi hari ini? Habis sahur kelihatannya masih semangat lagi, tapi bangun agak lebih awal, biasanya habis subuh mulai redup ini. Apalagi habis makan, tradisi orang kenyang itu terus ngantuk. Itu muttafaqun alaih, disepakati bersama. Tapi insya Allah jamaah Masjid Baitul Syukur orangnya penuh semangat, sehingga kajian habis subuh pun tetap menyimak dengan maksimal insyaallah. Amin. Jamaah rahmatullah, kita mengawali dengan bersyukur pada Allah atas segala nikmat dan berbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari-hari ini banyak orang memperingati nuzulul Quran, yaitu karena memang Al-Quran menyebutkan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas. Bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Nah, ini untuk menggambarkan bahwa bulan Ramadan sangat istimewa dan boleh dibilang satu-satunya nama bulan yang diabadikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apa diantara keistimewaan bulan Ramadan? Yaitu adanya nuzulul Quran.
alladzi unzila fihil Qur'an, yang kemudian sering diistilahkan bulan Ramadan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan alhamdulillah banyak kaum muslimin berupaya dan berusaha membaca Al-Quran sampai khatam, 30 juz. Mungkin di antara jamaah yang hadir sudah ada yang khatam 3 kali ya. Jawabannya penuh gairah dan semangat ya. Niatnya begitu loh, niatnya khatam 3 kali, tapi takdirnya belum tercapai gitu. Ya, makanya saya seringkali membagi-bagi istilah bahwa orang yang baca Al-Quran itu setidaknya ada 4 tingkatan atau 4 level. Level 1 tilawah, di orang yang targetnya hanya membaca, yang penting khatam. Ada level 2 yang tadarus, yaitu tilawah, membaca qiraatul Quran sambil mempelajarinya dengan membaca terjemahannya, penjelasannya, tafsirnya. Dan ini termasuk kita sedang masuk level 2, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran ya. Walaupun kita masih di awal-awal surat Al-Baqarah, yang lain sudah hampir khatam, kita baru mulai. Tapi ini tingkatan kedua, yang tilawah sudah khatam, kita yang tadarus baru permulaan. Kemudian level 3 adalah tadabbur. Setelah tilawah membaca Al-Quran, kemudian tadarus mempelajarinya sehingga menjadi paham, maka tingkatan ketiga ini orang yang bukan sekedar tadarus, tapi bagaimana merenungi, mendalami, mentadaburi ya, apa yang terkandung di dalam Al-Quran lebih dalam, lebih jauh lagi. Dan dari tadabur ini bisa menghasilkan banyak karya. Maka para ulama terdahulu banyak menemukan ilmu terinspirasi dari Al-Quran, baik ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ilmu berhitung, matematika, ilmu tentang gunung, tentang bumi, tentang laut dan alam semesta. Itu justru karena tadabbur Quran, mengkaji, memahami, mendalami dan merenungkan Al-Quran, sehingga terinspirasi menemukan banyak karya. Kelihatannya jamaah Masjid Baitul Syukur sudah ada, terbukti banyaknya sudah profesor nih, seperti Pak Profesor Sabar insya Allah sudah menghasilkan. Pak Profesor Joko Bambang juga mungkin sudah menemukan ilmunya, levelnya sudah tadabbur ya. Kemudian yang level berapa tadi? Saya nanya ini melek kok merem menurut 4 ya, yaitu ta'amul ya. Ta'amul itu artinya bermuamalah, bergaul, bersahabat ya, berakrab ria ya dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi sahabat, menjadi teman yang kemudian menjadi panduan pedoman. Maka kalau kita sudah level 4, Al-Quran betul-betul melekat dengan kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita selalu bersama Al-Quran. Itulah ta'amul, bermuamalah dengan Al-Quran, sehingga apa yang diperintahkan dalam Al-Quran kita melaksanakan, dan apa yang dilarang dalam Al-Quran kita menjauhinya. Mudah-mudahan 4 level ini kita mencapainya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi untuk pagi ini mohon bersabar, kita baru level 2, yaitu tadarus. Nah, monggo kita mulai untuk tadarus atau mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang ada
di surat Al-Baqarah yang kita baca sampai halaman berapa ini? 46. Berarti kita baca ayat 14, 15, 16. Pada pertemuan yang lalu sudah kita baca sampai keterangan ringkasnya belum? Sampai ayat 14 belum ya? Ayat halaman 46 huruf B ya. Huruf B berarti ini kita dari kata Allah akan memperolok mereka dan menambah mereka bingung dalam kesesatan mereka. Ini sudah dibaca ya. Berarti kita akan baca ayat yang ke-16 ya. Yaitu mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Nah, ini ayat dari ulaikal ladzina ishtarau dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, karena itu perdagangan mereka tidak akan beruntung dan mereka tidak akan diberi petunjuk. Kita masuk huruf C, tapi sedikit mengulang di huruf B, bahwa Allah memperolok mereka dan menambah mereka bingung dalam kesesatan mereka. Maksudnya Allah menyiksa mereka karena olok-olok ejekan mereka kepada orang-orang mukmin. Siksaan Allah kepada mereka itu disebut memperolok juga, karena untuk menandingi pernyataan lafziyahnya saja. Jadi bentuk siksaan kadang menggunakan istihza, yaitu mustahziun. Nahnu mustahziun, Allah memperolok-olok, itu sudah bentuk penghinaan. Allah yastahzi'u bihim. Jadi Allah menghina atau memperolok mereka. Kemudian dan Allah menambahkan pada hati mereka kesesatan. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kekafiran dan kedurhakaan, sehingga mereka bertambah bingung dalam kesesatannya. Ini juga bentuk siksa atau azab untuk mereka. Jadi tidak selamanya siksa atau azab itu fisik. Jadi pikiran yang terganggu ya, membuat mereka bingung, itu bagian dari siksa ya. Semua ini sebagai hukuman atas ejekan mereka kepada orang beriman. Selanjutnya pada huruf C, mereka itu adalah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Jadi maksudnya mereka benci pada petunjuk dan kebenaran dan condong pada kesesatan, serta mereka membelinya. Secara tidak langsung kita mendapatkan informasi dari firman Allah ini bahwa orang-orang munafik ya, orang-orang yang menampakkan dirinya beriman itu sebenarnya benci kepada kebenaran. Jadi kalau sudah bicara istilah munafik, hakikatnya mereka itu menyatakan Islam. Jadi ya kalau bahasa kita, KTP-nya sudah tertulis Islam, Muslim, tapi hatinya belum mempercayai atau belum meyakini kebenaran Islam itu sendiri. Bahkan lebih condong kepada kebencian.
tidak suka petunjuk dan kebenaran. Jadi umpamanya ini sedikit contoh yang real dalam kehidupan masyarakat. Ketika ini masih ada aroma-aroma politik ini, memang belum tuntas masalahnya. Jadi ketika umpamanya umat Islam mengkaitkan politik dengan Al-Quran, karena kita meyakini Al-Quran juga bicara tentang politik ya. Jadi kita kan sering baca tentang ada Raja Fir'aun, itu kan sebenarnya mereka bicara kekuasaan ya, dan berhadapan dengan Nabi Musa. Artinya Nabi Musa adalah rakyat yang mengajak kebenaran dan ingin mengislamkan Fir'aun. Tapi kan Fir'aunnya sendiri menolak, menantang. Nah, artinya dalam Al-Quran ada juga bicara politik antara penguasa dan rakyat. Itu bagian daripada politik. Nah, umpamanya saat ini ketika mengkaitkan politik dengan Al-Quran atau ingin mengajak bahwa kalau berpolitik dengan cara yang baik, yang benar, yang jujur, yang adil, sesuai visi misi Al-Quran, apa kata mereka? Politik kok dikait-kaitkan dengan agama. Al-Quran cukup untuk ibadah, Al-Quran untuk dibaca saja, nggak perlu bicara politik kok membawa-bawa agama. Nah, kira-kira omongan itu omongan orang Islam yang hakiki atau Islam munafik gitu loh maksudnya. Jangan kok sepakat banget lagi. Nah, ini contoh saja. Jadi ternyata di zaman sekarang dia masih banyak ya benih-benih kemunafikan. Makanya waspadalah. Waspadalah. Kita jangan sampai ikut-ikutan. Kita tidak bicara politik praktis urusan kayak kemarin masalah pilpres ya, tapi setidaknya kita tetap berpedoman dan berprinsip Al-Quran juga bicara politik, yaitu politik yang mengajak kepada kebenaran. Kalau toh menjadi penguasa yang sesuai Al-Quran ya, penguasa itu harus mengajak kepada kebaikan ya, membawa kesejahteraan rakyat. Itu juga Al-Quran. Ketika kita membaca surat Quraisy, alladzi at'amahum min ju' ya, Allah yang telah memberi makan kepada mereka dari kelaparan. Kalau kita tarik dalam bahasa politik, ini adalah untuk menggambarkan ya penguasa atau pemerintah atau sebuah negeri yang bisa memakmurkan dan mensejahterakan rakyatnya. Itulah harapan dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran juga bicara tentang kesejahteraan rakyat. Jadi artinya Al-Quran juga bicara tentang tata negara, bicara tentang konsep-konsep kenegaraan. Jangan terus berpikir Al-Quran tidak ada hubungan dengan negara, Al-Quran tidak bicara tentang pemerintahan, Al-Quran tidak ada bicara tentang ekonomi, kesejahteraan, dan seterusnya. Kemudian wa amanahum min khauf, dan Allah yang memberi rasa nyaman, aman kepada mereka. Artinya penguasa itu harus mendatangkan rasa aman pada rakyatnya. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada intimidasi, tidak ada ancaman, tidak ada hal-hal yang membuat tidak tenang. Jangan sampai rakyat malah takut. Nah, ini artinya negara yang baik adalah yang rakyatnya makmur sejahtera. Negara yang baik adalah negara yang rakyatnya merasa aman dan nyaman. Kalau kedua konsep ini telah ada pada sebuah negara, maka tidak akan ada demo, tidak akan ada protes dari rakyatnya, karena sudah dirasa sejahtera, sudah dirasa aman, sehingga
hidup damai dan tenang. Ini satu contoh bahwa jangan berpikir Al-Quran tidak bicara politik, tidak bicara ekonomi, tidak bicara keamanan dan lain sebagainya. Sehingga mohon kita jangan sampai latah mengatakan wong ngaji kok bicara politik, ya. Ini malah ucapan orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Atau tidak berniat menjadi orang munafik, tapi orang yang Islam belum paham tentang Islamnya. Lah ini harus ditingkatkan keislamannya, harus ditingkatkan pemahamannya. Nah ini yang disayang banyak orang Islam yang tidak memahami agamanya sendiri. Tapi alhamdulillah kalau jamaah Masjid Baitul Syukur ini dengan ikhlas, dengan rela duduk termanut-manut merenungi ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi artinya betul-betul mau meningkatkan pemahamannya, dan ini namanya tadarus Al-Quran. Nah, kita lanjut bahwa maksudnya mereka benci pada petunjuk dan kebenaran dan condong pada kesesatan, serta mereka membelinya, yaitu membeli kesesatan demi mengalahkan kebenaran, rela curang demi kemenangan yang tidak sesuai kejujuran dan tidak sesuai keadilan. Tetapi perdagangan mereka itu tidak untung karena pokoknya yaitu fitrah kesediaan menerima kebenaran dan iman yang Allah tanamkan dalam hati setiap orang, mereka buang. Di sini istilahnya fitrah, artinya hakikat hati nurani manusia itu suci, bersih. Fitrahnya itu harusnya menerima kebenaran dan keimanan, tapi menolaknya. Nah ini mereka justru rugi. Akhirnya mereka jadi rugi, luput dari untung. Orang yang begini tingkah lakunya tentu saja tidak tahu ilmu dagang. Seorang pedagang barangkali hari ini tidak untung, mungkin lain hari masih bisa dapat keuntungan, asalkan pokok masih ada, artinya modalnya masih ada. Tetapi kalau pokoknya atau modalnya ikut habis, sudah tentu dia sama sekali tidak dapat untung. Ini adalah logika dagang. Jadi dagang memilih dengan memulai dari modal, lalu dari modal itu bisa mengembangkan bisnisnya atau dagangnya. Kalau kemudian mendapatkan kelebihan berarti dia untung. Tapi ya perlu diingat, pedagang kadang untung, kadang rugi. Tapi prinsipnya selama modalnya tidak berkurang atau tidak ludes, maka dia masih memungkinkan mengembangkan usahanya. Artinya belum rugi, hanya tidak dapat untung. Nah, kalau kemudian sampai habis, ya, itu berarti memang sudah rugi, artinya gagal dalam berbisnis. Nah ini untuk mengilustrasikan atau menggambarkan orang-orang munafik, ya, modal imannya hilang, ya. Jadi seharusnya orang yang sudah masuk Islam, ya harusnya meningkatkan keislamannya, meningkatkan keimanannya, biar untung, menambah pemahamannya tentang keislamannya, memperkuat keimanannya sehingga dia untung, plus amal soleh, wa amilus sholihat. Nah ini adalah keuntungan besar. Nah kalau kemudian mengaku Islam tapi menolak ajaran Islam, lah modalnya habis namanya. Boro-boro dia dapat untung, keimanan yang kuat, beramal soleh,
menerima kebenaran Islam saja tidak mau. Itu artinya modalnya habis, ludes. Berarti pedagang yang rugi. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi Allah sedang menggambarkan orang munafik ini seorang pedagang, seorang pembisnis. Dia pembisnis yang untung atau yang rugi. Maka singkatnya digambarkan orang munafik adalah pedagang yang rugi. Kemudian dilanjutkan dalam gambarannya. Oh, berarti ini ayat selanjutnya. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun 'umyun fahum la yarji'un. Artinya ayat 17, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, dan tatkala api itu menerangi di sekitar mereka, lalu Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tiada dapat melihat. Ayat 18, mereka tuli, bisu, buta. Karena itu mereka tidak bisa kembali. Ini sudah perumpamaan yang dahsyat ya, untuk orang-orang munafik. Jadi kalau kita bicara tentang orang munafik, berarti sebenarnya mereka yang penampakannya sudah Islam. Karena dari ayat pertama dalam awal surat Al-Baqarah itu 5 ayat pertama bicara tentang sifat-sifat orang takwa. Jadi ini sudah level tinggi sifat orang-orang takwa. Kemudian pada ayat 6 dan ayat 7 bicara tentang sifat orang kafir. Nah, kemudian dari ayat 7 dan sampai ayat yang kita baca ini semua bicara tentang orang munafik. Jadi pengelompokan sifat-sifat orang di dalam awal Al-Baqarah itu setidaknya 3. Orang takwa, orang kafir, orang munafik. Dan ayat tentang orang munafik, sifat-sifat munafik itu lebih banyak daripada orang kafir yang digambarkan hanya 2 ayat, yaitu ayat 6 dan ayat 7. Ya, sementara dari ayat 8 sampai ini masih yang kita baca, ini nanti sampai ayat 20 itu masih menggambarkan sifat-sifat orang munafik. Jadi lebih banyak ya. Karena itu perlu waspada ya, perlu hati-hati. Ya, kita juga jangan kemudian melirik kepada sisi kanan dan sisi kiri kita. Kita juga tidak usah mengintip orang-orang di depan kita. Kita tidak usah menoleh ke belakang orang-orang sekitar kita. Cobalah tengok diri kita masing-masing. Kita jangan sampai memiliki sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat yang kita baca ini. Kita ucapkan dulu na'udzubillahi min dzalik. Kami berlindung kepada Allah dari hal itu. Jadi biar kita introspeksi, biar kita mawas diri, biar kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Kita nggak usah terlalu berlebihan melihat orang lain, tapi mengawali dari diri kita. Mari kita evaluasi diri kita. Kalau ada sifat-sifat buruk, segera kita bersihkan. Kalau ada titik noda kemunafikan, segera kita sucikan. Dan kalau kita sudah berusaha, sudah berhasil mampu bersih dari sifat munafik, mari kita ajak orang-orang lain dengan cara yang bijak, dengan nasihat yang baik, ya, bil mau'izatil hasanah, ya, bil hikmah wal mau'izatil hasanah, dengan cara yang hikmah, bijak, kemudian dengan nasihat yang baik
dan kalau diskusi dialog sampai pada tingkatan debat, wajadilhum billati hiya ahsan. Diskusikan dengan cara yang lebih baik. Artinya kalau kita mengajak kebaikan, jangan malah menimbulkan masalah, tapi kita berupaya lebih baik. Ya, kalau kita katakanlah berhadapan dengan orang munafik yang mungkin mengecam kita, menghina kita, melecehkan kita, kita berusaha menyikapi dengan bijak, dengan baik, bahkan dengan santun. Ya, kita tidak harus menyerang balik ketika kita diserang, karena yang terjadi hanya pertengkaran, bahkan bisa pertumpahan darah. Tidak lebih ahsan, tidak lebih baik. Nah, ini juga prinsip-prinsip dakwah. Maka kita harus memiliki fiqhud dakwah, pemahaman dalam berdakwah. Dakwah itu artinya mengajak, ya, bukan mengejek. Ya. Jadi kita juga harus merangkul, bukan memukul. Nah, ini upaya usaha ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dengan keluarga, dengan tetangga, dengan teman, atau dengan siapa saja. Ini prinsip-prinsip muamalah dan dakwah dalam Islam, khususnya ajaran yang tercantum di dalam Al-Quran. Kita masuk pada keterangan ringkas di halaman 47. Al-Quran dalam menggambarkan keadaan sesuatu yang samar dengan menggunakan bahasa perumpamaan yang bisa berlaku dalam bahasa Arab. Perumpamaan untuk membuat pengertian menjadi sangat jelas dan memberi pengaruh yang dalam di hati. Karena penggunaan bahasa perumpamaan ini dapat mengungkapkan sesuatu yang samar ke alam kenyataan yang dapat dirasakan, dan sesuatu yang tertutup rapat menjadi terbuka lebar dan dikenal. Cara perumpamaan seperti inilah yang digunakan oleh Allah dalam menggambarkan keadaan kaum munafik. Jadi Allah Ta'ala di dalam mengungkapkan sifat-sifat orang munafik itu dengan bahasa halus, dengan bahasa perumpamaan, dengan bahasa indah. Walaupun maknanya kadang yang menohok, maknanya terkesan keras, tapi bahasa yang diungkapkan bahasa indah. Ini sulit sebenarnya untuk bahasa manusia. Ingin mengingatkan orang atau ingin menggambarkan keburukan orang, tapi bahasanya nyaman didengar. Itu yang ingin disampaikan Allah Ta'ala dalam ayat seperti ini. Jadi sebenarnya ingin menggambarkan orang munafik yang jelas buruk, tapi bahasa yang digunakan bahasa yang kalau dipahami ini indah dari sisi redaksinya, dari untaian kata-katanya, dari kalimat-kalimatnya. Walaupun maknanya itu sebenarnya menohok. Contoh di sini tadi, mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Jadi menggambarkan orang munafik yang sedang dalam kegelapan lalu mencari penerangan dengan menyalakan api. Ini tanda selesai atau gimana? Oh, belum. Kurang berapa menit? Oh, 15. Falamma adha'at ma haula. Ya, ini melanjutkan gambarannya. Dan tatkala api itu menerangi di sekitar mereka. Jadi ingin menggambarkan orang munafik di tengah kegelapan, mereka menggunakan alat penerang berupa api. Ya, ini kan tentu belum ada listrik, ya, belum ada
alat penerang lainnya, maka yang diungkapkan adalah alat yang memang saat itu sedang berlaku, yaitu api. Terlepas sekarang ada listrik, sekarang ada penerangan dengan lampu-lampu, tapi tetap saja api adalah bisa menjadi alat penerang, yaitu menyalakan api. Dan tatkala api itu menerangi di sekitar mereka, lalu Allah hilangkan cahaya mereka. Jadi seakan orang munafik sudah berupaya, berusaha menerangkan lingkungannya, artinya membuat orang bisa melihat di sekitarnya, yaitu dengan cara menyalakan api. Tapi kemudian Allah padamkan api itu. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Lalu Allah hilangkan cahaya mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tiada dapat melihat. Jadi sebenarnya orang munafik sendiri pengen melihat jalan, ya, bisa melangkah ke depan karena ada penerangan, tapi ternyata belum bisa melangkah, belum bisa meniti jalannya, belum bisa melihat dengan jelas, keburu apinya padam, cahaya penerangannya hilang, sehingga mereka kembali dalam kegelapan. Ini gambaran orang munafik. Ini memang perlu tadabbur ini. Ya, paling kita kelasnya masih nomor 2 tadi, level 2 adalah tadarus. Jadi kita sedang pelajari apa sih maknanya, apa sih kandungan perumpamaan ini. Kita bisa baca di bawahnya keterangannya. Ya, ini kan masih keterangan ringkas. Disebutkan Allah menggambarkan keadaan kaum munafik ketika pertama kali menerima Islam dan iman. Tetapi keraguan menyusup ke dalam dada mereka. Lalu mereka menjadi ingkar karena mereka tidak mengerti keistimewaan dan kebaikan Islam, sehingga jadilah mereka tidak bisa melihat jalan petunjuk dan jalan keselamatan. Padahal cahaya petunjuk itu telah menyinari orang-orang mukmin sekitar mereka. Keadaan orang munafik itu diumpamakan sekelompok orang yang menyalakan api supaya memperoleh cahaya terang atau menolak bahaya kegelapan. Tetapi ketika api menyala menerangi sekeliling mereka, datang sesuatu dari langit dengan tiba-tiba. Misalnya hujan lebat. Nah, ini kan kalau api dinyalakan, ya, lalu hujan, ya otomatis mati, sehingga gelap lagi. Atau angin kencang yang mematikan api itu, sehingga kembali gelap dan mereka tak dapat melihat apa-apa lagi. Jadi Allah memberi perumpamaan orang munafik yang ingin menerangi diri dan orang-orang di sekitarnya pun mendapatkan penerangan, ya, tapi mereka menjadi gelap karena api itu padam. Jadi ingin digambarkan bahwa orang munafik ini awalnya sudah melihat kebenaran, melihat cahaya ilahi, tapi muncul keraguan hati, sehingga akhirnya mundur kembali, tidak kemudian berupaya lagi, berusaha lagi menerangi diri sehingga menerima kebenaran. Nah, ini gambaran orang munafik, ada keraguan hati. Kemudian sekali lagi mereka dijadikan seperti orang tuli. Wah, ini sudah bahasanya dahsyat. Jadi orang munafik digambarkan summun, itu artinya tuli. Padahal alat paling bisa
digunakan pertama kali sejak anak lahir balita itu telinga. Ya. Mata belum bisa menatap dengan jelas, belum bisa melihat dengan terang, itu bayi sudah mendengar terlebih dahulu. Nah, artinya telinga itu sangat besar fungsinya, bahkan pertama kali berfungsi ketika bayi lahir. Nah, ini kok kemudian digambarkan orang munafik itu orang tuli, ya. Lalu sudah dalam keadaan tuli, ini biasanya berdampak ketidakmampuan orang merekam suara atau tidak mendengar kata-kata yang akhirnya tidak bisa bicara. Jadi ada keterkaitan. Kenapa terjadi orang itu bisu? Karena tidak pernah belajar bahasa, tidak pernah mendengar kata-kata, sehingga dia tidak bisa mengucapkan. Efek tidak pernah mendengarkan. Nah, ini gambaran orang munafik. Seperti telinganya tidak pernah mau mendengar kebaikan, kebenaran, cahaya ilahi, tidak pernah mau mendengar dan melihat apa yang Allah firmankan. Sehingga karena dia tidak pernah mendengar, maka dia pun tidak pernah bicara kebenaran. Karena telinganya tuli. Jadi apapun kebaikan, kebenaran yang disampaikan diabaikan. Ini hanya perumpamaan. Sebenarnya orang munafik dengar, orang munafik telinganya berfungsi, tapi diibaratkan sebagai sumun, tuli, gak mau mendengarkan kebaikan, diberi nasihat, bukannya menerima, malah menjauh, bahkan menolak, mencerca, menolak dengan kasar dan sebagainya. Akhirnya karena dia tidak pernah mau mendengar kebaikan, kebenaran, maka dia pun dengan sendirinya tidak mau bicara kebaikan dan kebenaran. Yang diungkapkan ini bukan berarti orang munafik gak bisa bicara. Dia malah orang yang pandai bicara, cuma yang dibicarakan bukan kebenaran, tapi hawa nafsu, kemaksiatan, keburukan dan kebatilan. Kemudian ditambahkan lagi, ini sudah sumun, bukmun, tambah satu lagi, umyun, masya Allah, parah lagi, yaitu buta. Wah, ini dengan apa lagi dia bisa melangkah? Ya, ini untuk menggambarkan parahnya orang munafik. Telinganya tuli, ya, mulutnya bisu, matanya buta, masya Allah. Ini kalau dipahami ya kasar sebenarnya. Tapi itulah kenyataan. Mereka tidak mau menerima kebenaran karena tidak mau mendengarkan dengan baik, tidak mau bicara ya tentang kebenaran dan kebaikan, dan tidak mau membuka mata ya untuk melihat kebenaran dan kebaikan. Karena itu mereka tidak bisa kembali. Fahum la yarji'un. Artinya sesat. Ya, orang tinggal di sebuah tempat yang gelap. Ya, tadi diibaratkan penerangannya api, apinya padam, telinganya nggak dengar, ada orang memberitahu, sini jalannya, nggak dengar. Lalu dia sendiri nggak bisa minta tolong untuk keluar dari kegelapan itu karena nggak bisa bicara. Kemudian sudah begitu karena buta, ya nggak bisa melihat, maka dia tersesat dalam kegelapan itu. Dahsyat sekali. Artinya orang munafik ya hidup dalam kegelapan. Inilah bahasa perumpamaan dalam Al-Quran. Ya setidaknya kita sudah membaca tilawah, kemudian meningkat kepada tadarus. Ini sudah 2 langkah yang kita lakukan. Mungkin bisa dikembangkan tadabbur. Ya kalau tadabbur dalam masalah kemunafikan ini, kita bisa melihat keadaan sekitar kita. Kita bisa membaca situasi yang ada ya, tanpa kita ingin menghakimi kepada orang per orang, tapi kita hanya
mengamati lalu memberi penilaian dan menyimpulkan, oh ternyata zaman sekarang juga masih ada orang-orang yang memiliki sifat-sifat munafik seperti yang digambarkan dalam ayat-ayat Allah dalam surat Al-Baqarah ini. Di antaranya di ayat 17 ya, dan 18 ini. Ini contoh mulai ketika tadabbur. Ya, jadi bisa memberi penilaian. Ya, tapi dalam rangka untuk menghasilkan kebaikan. Dan ingat ya, kita mengajak kebaikan, sehingga kalau katakan kita menemukan orang yang memiliki sifat-sifat kemunafikan, langkah kita adalah mengajak untuk segera kembali kepada kebaikan. Kasihan dia dalam kegelapan, kasihan dia tuli, kasihan ya, dia bisu, kasihan dia buta. Mari kita tuntun menuju ke jalan yang benar. Jadi kita juga jangan kemudian dasar munafik, janganlah. Dasar orang buta, tuli, nah itu jangan juga. Tapi kita juga bersikap bijak, kemudian kita mengajak untuk menuju kebaikan. Kalau upaya usaha, ajakan, bimbingan, arahan, semuanya mereka tolak, ya sudah, kasarannya karepmu itu. Ya, tapi ya gak usah emosi gitu deh. Artinya kita hanya berusaha dan berusaha. Nah, ya kedatangan para nabi itu justru berhadapan dengan orang-orang kafir, berhadapan dengan orang-orang yang menolak kebaikan dan kebenaran. Datangnya para nabi itu untuk mengajak orang-orang yang dalam kegelapan menuju ke nur, cahaya kebenaran. Tapi ya kita tahu dalam banyak sejarah para nabi, tidak semua para nabi mengajak kebaikan dan kebenaran lalu berhasil. Ya, singkat cerita, Nabi Nuh berapa tahun dakwah itu tidak kemudian mendapatkan keberhasilan yang cemerlang. 950 tahun dakwah hanya dapat jumlah yang sangat sedikit dibandingkan masa